Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat sore teman-teman. Perjalanan dari Hotel Ibis ke Sinar Waluyo Gedung Mundu ke rumah. Siang hari ini kita dapat klien tentang kebutuhan dari klien yang minta diterapi karena klien ingin melepaskan rasa cintanya kepada istrinya. Jadi serta training sekaligus terapi untuk hipnoterapi, self hypnosis, mengeluhkan bagaimana perasaan cintanya yang begitu dalam kepada istrinya. Tetapi ada yang aneh di sini teman-teman, ketika dia mengatakan rasa cinta yang mendalam, tetapi klien melakukan membagi cintanya dengan cara jajan di luar gitu ya. Tapi ketika dia jajan di luar, dia ketahuan oleh istrinya, dan ketika ketahuan oleh istrinya sangat marah, begitu marah luar biasa. Dan semakin lama hubungan rumah tangga menjadi tidak baik. Dari sini kita belajar bahwa semua orang-orang sukses itu setia kepada kebenaran, setia kepada hal-hal yang benar. Termasuk orang jajan, orang selingkuh, itu kan bukan sesuatu yang benar teman-teman. Jadi dampaknya nanti tetap ada ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita untuk setia kepada yang benar, melakukan kepada hal-hal yang benar, setia kepada pasangan, memiliki dampak yang positif di dalam kehidupan kita. Dari kasus ini mengingatkan kepada kita untuk terus setia kepada pasangan, mencintai pasangan kita. Kalau Anda laki-laki, setialah kepada istri Anda, dan kalau Anda seorang wanita, setialah kepada suami Anda. Hal ini sangat penting karena saya melihat berkali-kali dalam kasus hipnoterapi itu, dan dilalahnya ya, klien yang sering kita hadapi adalah klien yang dengan basic membagi cinta ya, bahasa yang sekarang kan selingkuh, kemudian kalau bahasa dulu kan serong gitu ya. Ternyata perselingkuhan itu dampaknya sangat dahsyat gitu ya, dan setiap orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, menginginkan memiliki pasangan yang setia. Ketika saya belajar kepada guru-guru saya, para guru mengajarkan, maukah kamu memiliki seorang anak yang anakmu itu menjadi korban perselingkuhan? Maukah kamu memiliki saudara perempuan dan saudara perempuanmu itu menjadi korban perselingkuhan? Nah, itu sebuah pernyataan yang sangat menggugah. Jadi kita memposisikan diri kita pada kondisi orang lain ketika kita berbuat kesalahan. Tentu saja kita tidak mau kalau memiliki anak perempuan, memiliki saudara perempuan yang ternyata dijadikan permainan atau dibuat mainan oleh laki-laki yang lain. Maka kembali kepada diri kita. Kalau memang kita tidak mau keluarga kita, anak kita, saudara kita dipermainkan oleh orang lain, yuk kita jangan mempermainkan wanita lain, jangan mempermainkan istri orang lain, anaknya orang lain. Itu adalah sebuah pesan yang sangat jelas teman-teman. Kita memang sering ya, mendapatkan klien orang-orang yang patah hati, ditinggalkan kekasihnya, ditinggalkan orang yang dicintai, atau bahkan ditinggalkan selingkuhannya selingkuh. Ini sebuah kasus yang unik, dan ternyata
terjadi juga gitu. Bahkan kita menemukan bagaimana bahasa dari orang-orang yang berselingkuh itu ketika menyebut suaminya adalah sebagai satpamnya. Kamu sama siapa sekarang? Aku lagi ditungguin sama satpam. Satpam adalah suaminya. Apapun yang terjadi, hal itu tidak baik. Dan ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, orang-orang yang hebat, yuk kita setia kepada kebenaran. Caranya adalah dengan setia kepada pasangan kita, gitu teman-teman. Sampai di sini di Jalan Majapahit ya. Oke, kembali kepada tadi. Di teknik yang kita gunakan untuk klien kita yang ingin melepaskan rasa cintanya karena istrinya sudah tidak mau bersanding lagi. Dan ada yang unik teman-teman. Ternyata pasangan ini adalah pasangan yang menikah karena kecelakaan. Artinya apa? Pasangan suami istri yang menikah karena mereka lahir di luar nikah. Lagi-lagi nasihat bijak mengatakan bahwa setialah kepada kebenaran, jauhilah zina. Kalau ada orang mengatakan kita melakukan ini atas dasar suka sama suka, senang sama senang, ya kita itu sebuah pendapat dari orang-orang yang mencoba untuk membenarkan apa yang tidak benar dan mereka lakukan. Di poinnya bukan pada suka atau tidak suka ya, benar atau salah gitu ya. Dan lagi-lagi ada juga orang yang mendebat benar menurut siapa yang mengatakan ini sebuah kebenaran. Kalau kita melayani sebuah perdebatan ya tidak akan ada selesainya gitu loh. Kita kembali ke hal yang paling basic saja, bahwa setiap orang sukses setia kepada kebenaran. Nah, dari sini kita kembali kepada pasangan tadi yang memang menikah di luar, hamil di luar nikah, kemudian mereka tuh menikah dan terjadi perselingkuhan seperti ini. Itu kan berawal dari apa? Berawal dari apa ya? Apakah kita boleh menyebutnya itu sebagai hawa nafsu, mengikuti nafsu ya? Orang yang tentu maaf teman-teman, di sini ini di luar pengetahuan saya kalau kita menganggap bahwa orang-orang yang hamil di luar nikah itu menuruti hawa nafsu, orang-orang yang berselingkuh itu menuruti hawa nafsu. Nanti coba kita cek, kita tanya kepada teman-teman kita yang lebih paham tentang hawa nafsu ya. Oke, itu terjadi ya. Dan ternyata sekarang lagi proses perceraian, tapi suaminya tidak kuat, tidak rela untuk melepaskan. Sedangkan di sisi yang lain lagi saya melihat bahwa ada laki-laki yang ngedrop hidupnya karena ditinggal minggat oleh istrinya. Nah, ketika dia mengatakan ngedrop, ditinggal oleh istrinya, dan saya tunggu hari ini untuk datang di tempat kita untuk sharing, untuk coaching dan hipnoterapi. Ternyata apa teman-teman? Yang bersangkutan tidak datang ya. Yaitu klien yang kedua yang tidak datang. Yang pertama mengeluhkan harganya yang terlalu mahal, dan yang kedua meminta hasil instan gitu loh. Iya, dalam hipnoterapi bisa nggak kita menerapkan hasil instan? Hasil instan seperti apa? Apakah orang Anda menginginkan hasil instan tuh sekali 1, 2, 3 tidur mulai hari ini Anda akan melupakan istri Anda, melupakan semua pengalaman masa lalu Anda yang buruk? Apakah semudah itu? Ya, kembali kepada kliennya. Kalau orangnya memang sugestif dan mudah sesuai dengan belief keyakinannya, satu kali jentikan jari tidur lupa semuanya beres. Tapi kan tidak semudah itu gambaran kita. Kalau orangnya mengalami permasalahan itu dalam waktu yang sedemikian lama, kemudian minta hasil yang instan, apakah itu sepadan
dan mereka menebus hasil instan itu dengan cara membayar, itu pun minta diskon. Wa astagfirullahaladzim, wallahu alam. Nah teman-teman, di sini kita perlu ketahui bahwa dalam dunia ini tidak ada yang namanya hasil instan ya. Semuanya membutuhkan proses, termasuk hipnoterapi. Saya memang beberapa kali menangani klien itu, 1 kali hipnoterapi sembuh dan berhasil. Ternyata setelah kita cari, kita lihat riwayatnya, melalui sesi konsultasi kita mengetahui bahwa orangnya itu hipnoterapi memang kepada saya 1 kali, tetapi di tempat yang lain dia sudah melakukan hipnoterapi bisa 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Ya kalau dari pengalaman yang saya dapatkan sih, klien-klien yang datang ke tempat kita, di antaranya yang pernah ya itu masuk ke hipnoterapi yang murah dahulu 2-3 kali, kemudian belum berhasil, dan ketika datang ke tempat kita berikan charge yang sebetulnya sih harganya itu adalah harga yang normal, tetapi bagi mereka kalau membandingkan dengan di mana mereka datang itu ya mereka mengatakan harganya mahal. Nah disinilah kita mendapatkan bahwa ketika orang-orang mendatangi hipnoterapi dengan harga mahal, itu otomatis membypass filter mereka bahwa mereka telah berkorban dan mereka menginginkan kesembuhan dan mereka bersungguh-sungguh. Maka alhamdulillah banyak klien kami yang terbantu. Tetapi apakah hipnoterapi yang mahal selalu bagus? Insya Allah seperti itu. Dan bagi teman-teman yang membuka praktek dengan hipnoterapi harga rakyat, harga yang bawah, boleh nggak? Boleh, karena kita tahu niat dari para sahabat yang membuka hipnoterapi dengan harga rakyat itu karena kami meyakini bahwa teman-teman itu ingin membantu banyak orang melalui hipnoterapi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sedang mencari jam terbang untuk mendapatkan jam terbang bagaimana mereka bisa menterapi banyak orang. Dengan jam terbang menterapi orang itulah maka dia akan menemukan hasil-hasil teman-teman di lapangan yang dapat dijadikan pattern bahwa ada orang-orang yang memang mudah di hipnoterapi, ada orang-orang yang membutuhkan proses seperti teman-teman. Tetapi ada juga memang orang-orang yang membuka jasa hipnoterapi itu memang sebagai bakti sosial, membantu banyak orang, bahkan untuk orang-orang yang tidak mampu pun diberikan gratis ya. Tetapi ada juga senior kita yang memang ketika belajar hipnoterapi ini sudah menggratiskan layanan hipnoterapi dan mereka tidak lagi membuka hipnoterapi karena katanya mereka lebih nyaman menjadi seorang trainer, motivator atau menjadi seorang coach. Laki-laki itu sebuah pilihan teman-teman. Dan di sini saya menemukan bahwa passion saya di dunia hipnoterapi, saya menemukan hal itu teman-teman. Maka mulai hari ini saya terus memperdalam keilmuan, terus belajar melalui literatur, buku, sharing, mengajar, mengikuti sertifikasi lagi tentang hipnoterapi. Dan minggu-minggu ini, bulan ini selama 1 bulan kita akan mengikuti bimbingan untuk menjadi bimbingan hipnoterapi profesional dari Rahib T. Ya, sebetulnya kemarin bisa juga sih kita mengikuti bimbingan profesional hipnoterapi dari lembaga asosiasi hipnotis hipnoterapi yang lain. Nah, karena kita sebetulnya nggak ada masalah mau asosiasi A, asosiasi B, semuanya teman-teman juga sih. Oke, teman-teman. Dari sini kita kembali ke topik permasalahan tentang hipnoterapi selingkuh ya, hipnoterapi cinta ya. Saya menjadi menarik nih ketika membahas tentang hipnoterapi, tentang menemukan jodoh, tentang cinta, selingkuh, patah hati dan sebagainya yang terkait dengan hati. Maka kita akan menemukan pola-pola khusus, kita akan membuat satu materi khusus. Dan saya alhamdulillah sudah membuat materi khususnya yang disebut dengan hipnoterapi jodoh ya. Quantum Hypno Jodoh, 21 hari bertemu
jodoh. Sudah kita buatkan ebooknya, kita jual satu ebook 250.000. Kita bonuskan sesi konsultasi dan hipnoterapi secara online. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah sampai di Perumal Jinarwaluyo dan kelihatan apa ya, sudah malam kan, gelap itu. Malam sudah gelap, maka video pembelajaran ini akan kita akhiri ya, karena cahaya matahari kalau malam tidak kelihatan. Kita akan sambung lagi di video tutorial yang lain bincang-bincang terkait hipnoterapi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.